Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara mengestimasi model logit ordinal menggunakan stata. Pertama-tama pastikan kita buka dulu datanya. Di sini saya menggunakan data yang sudah dalam bentuk stata dari dosen. Lalu kita pilih yang data tabel titik 1. Lalu kita klik stata menggunakan stata, just one. Kemudian terbuka lembar kerja statanya, dan setelah terbuka seperti ini, di sini ada variabel-variabelnya dari dependen dan variabel independennya. Setelah itu kita masuk ke menu atas dan kita klik statistik. Lalu karena kita akan mengestimasi model ordinal, kita ke ordinal outcomes. Lalu kita pilih yang logit regression, order logit. Di sini kita masukkan dependent variabelnya. Di sini dependennya adalah warm. Jadi kita masukkan warm. Setelah itu kita masukkan satu persatu variabel independennya. Dari Y, Mel, dan seterusnya. Hanya sampai PRST. Yang warm ini tidak usah, tidak perlu ya. Lalu kita ke di sini weight-nya non, terus robustnya default, dan reportingnya juga report coefficient dan report p-value yang di checklist. Sudah. Setelah itu ini maximization-nya. Lalu kita klik OK. Dan di sini muncul hasil regresinya dengan LR, number of observasinya ada 2293, maaf. LRG-nya 301,72, probabilitasnya 0,0, dan pseudo R square-nya 0,0504. Di sini saya akan menjelaskan hasil regresinya. Jadi di sini ada jumlah observasinya atau number of ops itu ada 2293. Artinya model ini diestimasi menggunakan 2293 data. Lalu RG square-nya ada 301,72. Probabilitas itu lebih besar dari C square, yaitu 0,0. Jadi LR ini tes menguji hipotesis 0 bahwa semua koefisien itu sama dengan 0. Jadi tidak ada pengaruh. Karena probabilitas 0,0 kurang dari 0,05, maka model secara keseluruhan itu signifikan. Artinya, variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependent warm. Lalu untuk yang pseudo R square, itu kan 0,05. Jadi ini tuh mirip dengan R square di regresi OLS, tapi untuk model logit atau probit. Jadi dan interpretasinya itu berbeda. Nilai 0,05 itu atau sekitar 5% ini tergolong kecil. Artinya, variabel penjelas hanya menjelaskan sebagian kecil variabel respon dalam warm. Namun, pada model logit atau probit, pseudo R-square ini memang cenderung rendah, sehingga yang lebih penting adalah signifikansi variabel. Lalu ada log likelihood sama dengan min 2,844,9123. Itu digunakan untuk perhitungan LR test dan goodness of fit. Jadi semakin tinggi itu dia kurang negatif, dan semakin baik modelnya. Lalu kita menginterpretasikan koefisiennya. Sini ada YR89. Jadi di situ 0,523, P sama dengan 0,0, probabilitasnya 0,0. Itu signifikan positif, dan semakin besar nilainya, semakin tinggi kecenderungan masuk kategori warm yang lebih tinggi. Lalu male 0,733, probabilitasnya 0,0, dia signifikan negatif. Jadi laki-laki memiliki kecenderungan lebih rendah untuk memiliki warm lebih tinggi dibanding perempuan. Dan white min 0,3912 itu probabilitasnya 0,001, dia signifikannya negatif. Respon kulit putih cenderung memiliki skor warm lebih rendah dibanding non-white. Lalu ada age
dia min 0,0127, probabilitasnya 0,00, dia tuh signifikan negatif. Jadi semakin tua umur, jadi semakin kecenderungan masuk kategori wormnya lebih tinggi. Lalu efeknya kecil tapi konsisten, sekitar min 0,002, min 0,022 per tambah 1 tahun umur. Lalu ada ED, itu dia 0,067, probabilitas 0,0, dia signifikan positif. Jadi semakin tinggi pendidikan, semakin tinggi juga kecenderungan masuk kategori worm yang lebih tinggi. Lalu ada PRST 0,0067, probabilitasnya 0,065, yang hampir signifikan pada level 10% dengan probabilitas 0,065%, 0,065 yang efeknya itu positif. Artinya semakin tinggi nilai PRST, mungkin prestis pekerjaan atau pendapatan semakin tinggi kecenderungan wormnya. Lalu situ kan ada cut points atau cut 1, cut 2, dan cut 3. Cut points itu ambang batas yang digunakan model untuk memisahkan kategori dependent, ordinal, atau worm. Misalnya, jika nilai laten, worm bintang, itu kurang dari cut 1, kategorinya rendah. Jika berada antara cut 1 dan cut 2, kategori berikutnya, dan seterusnya. Nilai cut point ini sendiri tidak diinterpretasikan secara substansif, tapi diperlukan untuk pembentukan probabilitas masing-masing kategori. Jadi kesimpulannya, model ini signifikan secara keseluruhan dengan probabilitas lebih besar dari chi-square, yaitu 0,0. Faktor yang berpengaruh signifikan terhadap worm itu positif, yakni meningkatkan kecenderungan worm lebih tinggi tahun 1989 pendidikan, dan sedikit prestis pekerjaan. Negatifnya itu menurunkan kecenderungan worm, laki-laki, kulit putih, usia yang lebih tua. Pseudo R-square ini 0,0504 menunjukkan bahwa meskipun model signifikan, daya jelasnya relatif rendah, hanya menjelaskan sebagian kecil variasi respon. Dengan demikian, hasil ini menggambarkan bahwa jenis kelamin, ras, usia, pendidikan, dan kondisi tahun pengamatan memiliki peran penting dalam menentukan sikap atau respon yang diukur oleh variabel worm. Hasil estimasi multinominal logit menunjukkan bahwa model signifikansi secara keseluruhan.